Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Mubarokah, NIM 431943. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai saham syariah yang akan dipaparkan oleh beberapa anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Fajar Susanto, NIM 431942. Yang kedua ada saya sendiri, Aina Mubarokah, NIM 431943. Yang ketiga, Emma Rusmi, NIM 431947. Yang keempat, Purwokertining Tias, NIM 431948. Dan yang terakhir ada Mafrurah, NIM 431952. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fajar Susanto. Kita menuju materi yang pertama, yaitu pengertian saham syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Adapun pendapat yang lain, saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham adalah bukti yang menunjukkan kepemilikan atas perusahaan dan memberikan hak kepada pemiliknya. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar saham. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Adapun prinsip-prinsip dasar saham syariah meliputi yang pertama ada bersifat musyawarah jika ditawarkan secara terbatas. Yang kedua, bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik. Yang ketiga, tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat, prinsip bagi hasil laba rugi. Yang kelima, tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. Di pasar modal Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun saham non-syariah. Namun berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dinamakan Jakarta Islamic Index atau CII. CII ada di Bursa Efek Indonesia, terdiri atas 30 saham perusahaan yang dinilai telah memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya Fatwa MUI tentang saham. Fatwa MUI tentang saham menjelaskan tentang jual beli saham, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada ketentuan tentang pembayaran. Itu ayat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat. Yang kedua, ada pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati, dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan piutang. Yang kedua, ada ketentuan tentang barang. Barangnya memiliki ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifiknya. Penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembelian tidak boleh menjual barang sebelum penerima. Ya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis
sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ketentuan tentang salam paralel boleh dilakukan salam paralel dengan syarat: 1. Kedua akad terpisah dengan akad pertama. Yang kedua dilakukan setelah akad pertama. Yang keempat, ada penyerahan barang sebelum dan pada saat waktunya, yaitu penjual harus menyerah barang tepat pada waktunya dan kualitas dan jumlah yang disepakati. Ya, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan barang, dan sebaliknya. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan. Maka ia memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan atau menunggu barang tersedia. Yang kelima, membatalkan kontrak pada dasarnya. Membatalkan salam dalam dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Yang terakhir, ada perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan administrasi syariat setelah tidak sampainya kesepakatan bersama melalui musyawarah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam investasi. Yang pertama, prinsip halal dan thayyib. Yang kedua, prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang gharar atau suatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaannya dan berbau maisir. Yang ketiga, prinsip keadilan dan persamaan ini melarang Islam dalam segala macam jenis usaha yang berbasis pada praktik riba, karena riba merupakan instrumen transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, diskriminatif, dan eksploitasi. Resiko dalam berinvestasi saham. Resiko di atas dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak mendapatkan dividen. Yang kedua adalah kerugian pada saat penjualan saham atau capital loss, resiko likuiditas atau likuiditas perusahaan yang minim, sehingga saat dividen harus dibagikan, investor tidak mendapatkan dividen karena likuiditas perusahaan yang minim. Delisting atau penghapusan saham-saham yang dinilai tidak produktif. Hal ini disebabkan karena tidak berlakunya saham di bursa pada saat akan dijual. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.